Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang pemusatan data. Pemusatan data dan letak data. Ini sebenarnya adalah suatu istilah yang sudah lazim kita gunakan sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang pemusatan data, kita sudah sejak dari sekolah dasar, sekolah menengah sudah tahu istilah mengenai rata-rata hitung misalnya, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Namun, apa yang akan kita tekankan di sini adalah fungsi dari analisa data itu sendiri. Fungsi dari pemusatan data. Untuk apa sih pemusatan data? Jadi kalau kita berhubungan dengan begitu banyak data, misalnya kita sudah mengumpulkan data untuk misalnya penelitian. Apa yang kita lakukan adalah pada data tersebut tidak akan mempunyai arti sebelum kita menganalisanya. Nah, salah satu cara untuk menganalisa itu adalah kita tidak hanya fokus pada keseluruhan data tersebut, tetapi kita hanya fokus pada di mana data-data itu memusat. Jadi, kita perlu mengetahui tentang rata-rata misalnya. Dari rata-rata kita akan mengetahui berapa sih sebenarnya rata-rata dari data yang kita peroleh, kemudian nilai tengah, nilai yang paling sering muncul. Nah, ukuran pemusatan itu merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data. Dia adalah nilai tunggal, dia mewakili semua data, atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Jadi dari sekian banyak data, kita hanya memfokuskan diri pada beberapa nilai tunggal. Pada pemusatan data, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada 5 tapi yang paling sering kita gunakan adalah 3 ini, yaitu rata-rata, ada median, dan ada modus. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, untuk rata-rata hitung, ini adalah, jadi sebelum tadi kita ada lihat rata-rata hitung, median, modus. Sekarang kita ngomong masalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung kita sudah sangat familiar. Bagaimana cara menghitungnya, yaitu jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Ya. Untuk data yang tidak mengulang, kita akan dengan mudah untuk mencarinya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak nilai data. Maksudnya data tidak mengulang itu, misalnya kalau kita mempunyai data, misalnya 1, 3, 5, terus ada 10 misalnya. Kita ada data 1, 3, 5, 10. Kemudian kita ada punya data 6. Ya, kita ada 5 data. Kalau kita jumlahkan ini adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 10. 1, 3, 5, 10, kita udah punya 9, 19 tambah 6, kita ada sekitar 25 data. Jumlahnya 25. Jadi kalau kita menghitung bahwa data itu adalah 25 dibagi dengan 5, dan data kita adalah rata-rata, hitung untuk ini adalah 5. 25 bagi 5 adalah 5. Nah, ini dengan mudah bisa kita temukan jawabannya. Ini adalah untuk data yang tidak mengulang. Itu seperti yang kita temukan dalam mencari rata-rata sehari-hari. Nah, untuk data yang mengulang, ini data mengulang, tentu berapa kali frekuensinya, berapa kali data itu diulang. Ini kita akan, prinsipnya sama saja dengan data yang tidak mengulang, cuma hal ini kita harus mengalihkan data tersebut dengan berapa kali dia muncul, yaitu dengan mengalihkannya dengan frekuensi. Karena itu maka rumusnya adalah X rata-rata, X bar, dikali dengan frekuensi.
frekuensi dikali dengan X. Frekuensi dikali dengan X-nya. Begitu terus sampai kita ketemukan sigma dari frekuensi kali X dibagi dengan sigma frekuensinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah rata-rata hitung untuk data yang mengulang. Kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ada 7 kelas. Dan ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah, kita sudah diskusi banyak tentang nilai tengah pada waktu pada waktu bab 2 ya. Benar-benar kita nilai tengah. Nah, nilai tengah itu adalah nilai yang mewakili dari suatu interval. Ya, 91 yang mewakilinya adalah 15. Kalau Anda masih kurang mengerti, Anda bisa merefer kepada pertemuan distribusi frekuensi. Ya. Kemudian berapa kali data di antara 9 sampai 21 itu muncul? Ya, ada 3 kali. Ada 3 data di antara 9 sampai 21. Apa yang kita lakukan adalah kita bisa mengalihkan antara frekuensi dikali dengan nilai tengah. Yaitu 15 dikali 3. Menghasilkan 45. Kemudian ini juga nilai tengah 22 bagi 34. 22 sampai 34 nilai tengahnya ada 28. Frekuensinya 4. Maka nilai frekuensi dikali dengan data yaitu 112. Begitu selanjutnya. Sampai terakhirnya kita akan temukan sigma dari Fx yaitu 3955 dan sigma dari frekuensi yaitu 60. Nah, caranya mencari rata-rata hitung untuk data yang mengulang bisa dengan mudah kita temukan dengan cara membagi dari sigma Fx ini yaitu 3955 dibagi dengan 60. Maka kita akan memperoleh data 65,92. Artinya bahwa rata-rata hitung untuk kelas interval ini adalah 65,92. Nah, untuk data yang berbobot, ini adalah rata-rata hitung cara yang kedua. Pertama dengan menggunakan tabel frekuensi, ini dengan menggunakan bobot. Misalnya kita memberikan bobot pada suatu data. Misal A memperoleh nilai tugasnya 65. Ya. Tugas itu sendiri kita beri bobot 2. Dan kemudian 76 untuk mid semester. Mid semester sendiri kita mempunyai bobot adalah 3. Dan untuk ujian akhir mendapat nilai 70, ini adalah X, dan ujian akhir itu sendiri kita beri bobot dengan 4. Nah, bobot ini bisa juga kita samakan dengan persentase. Ya. Persentase. Jadi kalau kita bisa menghitungnya sama dengan persentase atau kita geser ganti dengan angka. Nah, bobot dikali dengan data adalah sebagai berikut. Kalau dia nilainya mendapatkan 65, bobotnya 2, jadi 6 kali 2. Bobotnya 3 dikali dengan nilainya 76, dan bobotnya 4 dikali dengan 70. Dibagi dengan totalnya. Jadi totalnya ada 7, ada 9. Dan 65 ditambah 3 kali 76 tambah 470. Rata-ratanya adalah 70,89. Jadi untuk rata-rata hitung berbobot. Kemudian untuk pemusatan data berikut, kita ada mengenal namanya istilahnya median. Jadi yang pertama itu adalah mean atau rata-rata hitung. Yang kedua adalah median. Median ini adalah, bahasa lainnya adalah nilai tengah. Jadi median mempunyai persamaan sebagai berikut. Ini adalah L
0, yaitu batas kelas median. C adalah interval kelas. N dibagi 2, N di sini adalah jumlah data dibagi 2 dikurangi dengan F. F besar di sini artinya adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas yang mengandung median, dan kita mempunyai frekuensi kelas median. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh berikut. Pada contoh berikut kita sudah melihat bahwa kita punya median. Letak median ada pada data ke-30. Kalau kita lihat di sini, median itu adalah nilai tengah-tengah. Bahwa kalau kita punya jumlah frekuensi ada 60, nilai median adalah pada 60 dibagi 2, ancar-ancarnya adalah 30. Jadi datanya pasti data ke-30 dan data ke-31. Kalau kita lihat frekuensi ini 3 tambah 7. 3 tambah 7, 3 tambah 4, 7, tambah 4, 11, tambah 8, 19. 19 tambah 12 adalah 31. Jadi yang kita fokuskan mediannya pasti berada di sini. 61 sampai 73. Ya, karena ini letaknya data ke-30 dan ke data ke-31. Pada interval 61, sehingga L0-nya adalah 60,5. Seperti kita lihat di sini bahwa L0 adalah batas bawah kelas median. Kalau kita mempunyai datanya 61 di sini, maka L0-nya adalah 60,5. C adalah interval kelas. Jadi kalau kita lihat di sini, jarak dari 9 sampai 21 itu adalah 13. Atau lebih mudahnya Anda bisa mencari selisihnya aja antara 21 sampai 34. 21 sampai 34 itu selisihnya 13. 47 sampai 60 selisihnya 13. 34 ke 47 juga 13. Itu adalah untuk nilai C. Kemudian F adalah 19, yaitu C, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Jadi kalau kita 3 tambah 4, 7 tambah 4, 11, ini adalah 19. Ini kelas sebelum median. 3 tambah 4, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Itu adalah 19. Dan frekuensi 12. Ya. Frekuensi 12 adalah frekuensi kelas median. Ini 12-nya. Dengan demikian, maka kita akan mudah memperoleh dengan kita substitusikan ke dalam persamaan median, maka kita akan memperoleh bahwa untuk mencari median adalah 60,5 ditambah 13 dikali dengan 60 bagi 2 per 2 kurangi 19 dibagi dengan 12. Maka kita akan memperoleh hasil 74,2 untuk median, untuk nilai tengahnya. Baik, selanjutnya adalah modus. Modus ini adalah untuk data yang sering muncul. Jadi kalau kita mendengar istilah modus operandi, itu adalah operasi yang paling sering dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatannya, ya, kegiatan apa saja. Persamaannya lebih kurang seperti yang ada pada median, ya. Jadi pada median kita punya L0, C, kemudian ada B1, B2. L0 adalah kelas modus, ini interval, seperti juga pada median. Kemudian B1 adalah selisih antara frekuensi dan B2 adalah selisih antara kelas modus dengan frekuensi tempat satu kelas sesudah kelas modus. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat pada slide berikut. Ini adalah contoh ya bagaimana kita mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul adalah pada interval 74 sampai 86. Caranya kita memperoleh ini adalah kita melihat frekuensinya. Di manakah frekuensi yang paling besar? Itu adalah yang paling sering muncul. Pada frekuensi ini 3, 4, 8, 12, 23, 6. Maka yang paling sering muncul adalah 23 karena paling sering muncul. Yaitu pada interval 74 sampai 86. Nah,
frekuensi interval kelas sebelumnya, kelas bawah kelas modus, yaitu L0, yaitu pada 73,5, C 13, yaitu selisihnya tadi, yang seperti saya sudah utarakan tadi, B1 adalah 23 dikurang 12. B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum. Ya, 23 dikurang 12. Ini diperoleh dari sini, 23 kurang 12. Kemudian B3, 23 dikurang 6. Ya, ke kelas setelahnya. Kita memperoleh nilai sebagai berikut. Maka untuk mencari modus adalah dengan memasukkannya, mensubstitusikannya ke persamaan berikut, maka kita akan memperoleh nilai modus 78,61. Baik, hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung dan median dan modus. Ya, ada 3 kemungkinan simetrian. Kita ada kurva. Kalau kita mengenal nanti kita akan menggambarkan suatu kurva. Ya, hubungan antara rata-rata hitung, median dan modus. Jika nilai ketiganya rata-ratanya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Jika median berada di antara rata-rata hitung dan modus, maka kurvanya akan miring ke kanan. Jika rata-rata hitung lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus, maka kurva miring ke kiri. Ya. Baik, kita akan coba lihat. Nah, kalau untuk persamaan pertama, dia mendekati simetri, rata-rata hitung, median dan modus hampir sama, yaitu bentuknya adalah simetri. Kita lihat berikut. Ini adalah simetri, ya. Kalau kita lihat untuk kesimetrian kurva distribusi data, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa kalau kita melihat ini adalah simetri, maka kita akan lihat median. Median akan berada di sini. Rata-rata juga akan di sini. Modus juga akan berada di sini. Modus adalah, ini adalah nilainya. Ya. Ini sumbu X. Dan ini adalah sumbu Y adalah merupakan frekuensi. Ya. Modus pasti berada pada titik yang paling tinggi di sini, sementara median dan rata-rata juga berhimpitan pada titik yang sama. Bagaimana dengan kurva negatif, di mana dia akan miring ke kanan? Kalau kita lihat di sini, kita bisa ilustrasikan kalau kita mempunyai data, misalnya kita lihat di sini, ini adalah median. Selanjutnya, yang paling tinggi di sini, ini adalah yang paling sering muncul adalah modus. Dan untuk menentukan dia mencang ke kiri atau ke kanan, maka kita lihat di sini. Di sini pasti adalah nilai rata-rata hitung. Kita lihat sini ketika dia nilai rata-rata hitung. Kita nilai rata-rata hitung lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Ya, dia akan miring ke kiri. Coba kita lihat di sini. Ini median. Ini adalah median. Kemudian yang paling tinggi ini adalah modus. Dan ini adalah untuk rata-rata. Ketika rata-rata lebih besar dari median dan lebih besar dari modus, maka kurva akan miring ke kanan. Ya.
Untuk lebih lanjutnya kita akan berdiskusi ini pada bab berikutnya, tapi ini untuk Anda mengetahui cara menggambarnya adalah seperti yang sudah saya tentukan. Modus pasti yang tertinggi, median adalah nilai tengah, dan terakhir adalah rata-rata. Nah, untuk rata-rata hitung, ini juga hubungannya antara keduanya, maka rata-rata hitung dikurang modus sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi dengan median. Ya, Anda bisa buktikan ini nanti. Baiklah, pembahasan tentang hubungan empiris antara nilai rata-rata, hitung median, dan modus merupakan akhir dari sesi 1 ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.